Selamat pagi anak-anak. Kita hari ini belajar agama tentang kisah Musa. Mari kita awali dengan doa pembukaan. Kita ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, hari ini kami akan belajar tentang Musa. Dia adalah orang baik yang Kau utus untuk menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Bantulah kami untuk memahami dan merasakan bahwa jika percaya kepadamu, segala sesuatu dapat dilakukan. Bantulah kami untuk selalu percaya bahwa Engkau Allah yang setia pada janjimu sampai akhir zaman. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Anak-anak, perhatikan film tentang Musa yang memimpin bangsa Israel dari Mesir. Komik Alkitab Anak. Menyeberangi Laut Teberau. Sumber dari Perjanjian Lama, Kitab Keluaran pasal 14 ayat 21 sampai 31. Ketika bangsa Israel di padang gurun, mereka dikejar oleh Raja Fir'aun dan tentara Mesir. Tiba-tiba, ada Tuhan dalam tiang awan yang melindungi bangsa Israel. Lalu bangsa Israel pun berjalan meneruskan perjalanannya. Tetapi, mereka tidak bisa meneruskan perjalanan karena di depan mereka ada laut. Musa berkata kepada bangsa Israel bahwa Tuhan akan berperang untuk kamu. Tuhan memerintahkan agar Musa mengangkat tongkatnya. Dan Musa juga mengulurkan tangannya ke atas laut dan membelah air laut. Laut Tebesaru itu pun terbelah dan tengah laut itu menjadi tanah kering. Musa dan bangsa Israel berjalan di tengah laut dan ada tembok air di kanan kiri. Tiba-tiba tentara Mesir menyusul bangsa Israel, tetapi Tuhan membuat roda keretanya berjalan miring. Tentara Mesir takut dan mereka berbalik meninggalkan bangsa Israel. Tuhan berfirman kepada Musa agar mengulurkan tangannya supaya air laut kembali menutupnya. Air laut itu pun kembali menutup juga seluruh pasukan Fir'aun. Bangsa Israel bersuka cita karena Tuhan telah menyelamatkan mereka. Ayat hafalan. Allah mempunyai kuasa untuk menolong. Kitab 2 Tawarik pasal 25 ayat 8. Anak-anak yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, itulah tadi bagaimana Bapak Musa membawa bangsa Israel keluar dari tanah Mesir. Kita tahu bahwa setelah Yusuf menjadi pejabat di Mesir, ia memboyong ayah dan saudara-saudaranya ke Mesir.
Lama-kelamaan mereka menjadi bangsa yang besar. Namun, sebagai bangsa pendatang, mereka diperlakukan kurang baik oleh bangsa Mesir. Mereka ditindas, harus menjalani kerja paksa, dan dibatasi gerak-geriknya. Tuhan Allah melihat penderitaan mereka dan mendengarkan doa-doa mereka. Maka Tuhan memilih Musa untuk membebaskan bangsa Israel dari perbudakan Raja Fir'aun. Musa ditemani oleh Harun kakaknya. Dan pada saat Musa meninggal, Musa digantikan oleh penerusnya, yaitu Yosua. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pada saat bangsa Israel ketakutan, bangsa Israel meminta bantuan dari Tuhan. Dan Tuhan membantunya lewat Musa untuk mengacungkan tongkatnya ke atas Laut Teberau. Dan Tuhan membuat angin timur bertiup kencang. Dan air laut terbagi dua, laut menjadi tanah kering. Mereka bisa menyeberangi laut tersebut. Dan pada saat itu tentara Fir'aun melewatinya, mau menyusul. Tetapi Musa mengacungkan tongkat kembali saat tentara Fir'aun mengejar dan air laut kembali. Maka tentara Raja Fir'aun tenggelam semua. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, Tuhan menyelamatkan bangsa Israel dari kejaran tentara Fir'aun. Dan Musa juga menerima 10 perintah Allah di Gunung Sinai, dan juga bisa dikatakan Gunung Horeb yang ditulis pada 2 loh batu. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, 10 perintah Allah itu isinya yang pertama, jangan menyembah berhala, berbaktilah kepadaku saja, dan cintailah aku lebih dari segala sesuatu. Yang kedua, jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan tidak hormat. 3. Kuduskanlah hari Tuhan. 4. Hormatilah ibu bapamu. 5. Jangan membunuh. 6. Jangan berzinah. 7. Jangan mencuri. 8. Jangan bersaksi dusta tentang sesamamu. 9. Jangan mengingini istri sesamamu. 10. Jangan mengingini milik sesamamu secara tidak adil. Anak-anakku yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, 10 perintah Allah nomor 1 dan sampai 5 mengatur hubungan Tuhan dengan sesama. Kemudian yang nomor 6 sampai 10 mengatur hubungan sesama dengan sesama. Kita pun harus meneladan Musa yang bersedia menolong orang yang kesusahan dan menderita. Tuhan akan menyertai orang yang berani menolong sesamanya sampai akhir zaman. Tugas kamu mengerjakan LKS Jamrut halaman 35, 36, latihan pengetahuan 5, Rum 1 dan 2 dikerjakan langsung di LKS. Anak-anakku yang dikasihi Tuhan, mari kita menutup pelajaran hari ini dengan doa penutup. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Ya Tuhan, kami berterima kasih kepadamu karena boleh mengenal Musa, pejuang yang Kau utus untuk menyelamatkan bangsa Israel.
bantulah kami semua, agar kami makin percaya kepadamu, sehingga kami berani memperjuangkan apapun yang sesuai dengan kehendak-Mu. Amin. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak atas kebersamaan hari ini. Selamat belajar, selamat mengerjakan tugas. Tuhan memberkati.